Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hadhihi Akidati, inilah akidahku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah anggota Hay'ah Kibaril Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Di halaman yang ke-16 masih melanjutkan pembahasan al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa tilawatul Qur'ani ibadatun ta'abbadallaha biha ibaduh. Membaca kitab suci Al-Qur'an ini termasuk salah satu ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Man qara'a harfan minhu falahu bihi asyaru hasanatin. Ya. Siapa yang membaca Al-Qur'an akan diberikan pahala 10 kebaikan. Setiap satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Dan pahala itu diantara manfaatnya adalah ruh seseorang itu akan disucikan. Kemudian dosa-dosa dia yang telah lalu akan dihapus. Kama sabata dzalika fi hadisi Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Membaca Al-Qur'an yaitu yang pertama adalah dengan mengucapkan lafaz, ya. Wa tilawatul Qur'ani lafdiyah kama sabaqa wa hiya wasilatun ila nau'i tsani minat tilawati, ya. Membaca Al-Qur'an secara lafaz ini bisa menjadi sarana menuju cara membaca Al-Qur'an yang kedua. Ya, jadi membaca Al-Qur'an itu ada dua cara, ada dua jenis. Jenis yang pertama membaca lafadznya. Jenis yang kedua yaitu dikatakan membaca Al-Qur'an at-tilawatul hukmiyah, membaca hukumnya, ya. Membaca hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, mengkaji, ya. Ini juga termasuk membaca, ya. Allati 'alaiha madarus sa'adati, yang mana membaca hukum Al-Qur'an, membaca permasalahan yang ada di dalam Al-Qur'an, ini bisa menjadi sumber kebahagiaan, menjadi poros, ya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, bacalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, karena itu akan menyentuh batin kita, akan masuk ke dalam hati kita. Tasdiku wahia tasdiku ahbarihi, ya. Membaca hukum di dalam Al-Qur'an yaitu membenarkan kabar yang ada di dalamnya, ya. Berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an, baik itu mengenai Allah SWT atau mengenai makhluknya, maka harus diyakini itu adalah kebenaran. Ketika seseorang membaca tentang Allah, Allah mengabarkan melalui kitabnya seluruh nama dan sifatnya, maka wajib, ya, untuk diyakini bahwa itu adalah benar adanya tanpa kita menolaknya, ya. Wa tanfidu ahkamihi, kemudian bagian dari membaca Al-Qur'an, membaca hukum Al-Qur'an, mempraktikkan hukum yang ada di dalamnya. Hukum halal, hukum haram, ya. Yang halal kita boleh melakukannya, yang haram wajib kita tinggalkan.
ya. Yaitu bimtitsali awamirih wajtinabi nawahi, ya, mempraktekkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ya, dan ini jauh lebih penting dari membaca secara lafaz, ya. Ketika kita melewati ayat-ayat tentang syirik, wajib kita menjauhinya. Perintah untuk menjauhi syirik, maka kita wajib menjauhinya. Perintah untuk mengajak beribadah kepada Allah, maka ya beribadahlah dengan semurni-murninya. Tidak boleh mencampurkan dengan kesyirikan. Ketika melewati ayat-ayat tentang riba, Allah SWT mengharamkannya. Ketika melewati ayat-ayat tentang larangan berbuat curang, larangan mengambil harta dari harta curang, maka kita pun wajib untuk menjauhinya. Karena itu adalah ya madarus sa'adah, sumber kebahagiaan. Jadi orang yang sudah tahu bahwa riba itu haram, gosok itu haram, maka tinggalkan, ya, hartanya tidak boleh dipakai, ya. Itu adalah madarus sa'adah, ya. Ketika Allah menghalalkan jual beli, ya, maka jual beli yang jauh dari goror adalah madarus sa'adah, sumber kebahagiaan. Ketika Allah SWT memerintahkan para muslimah untuk mengenakan jilbab, maka mengenakan jilbab madarus sa'adah. Wal amalu bihukmihi wal imanu bimutasyabihi, ya. Mengimani ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat muhkamat dan mutasyabih. Ayat Al-Qur'an yang telah jelas, telah gamblang, ayat Al-Qur'an yang rinci, ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang masih global, yang butuh perincian, butuh penjelasan para ulama, maka wajib kita imani, ya. Wajib kita kembalikan kepada ahli ilmu. Ayat-ayat mutasyabih kita kembalikan kepada ahli ilmu yang berada di atas jalan para salaf, ya. Wal iti'adu bima wa'idhihi, yang mengambil nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Wal injizaru bijawajirihi, ya, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Qur'an melarang sesuatu, maka kita pun menyetujuinya, ya. Al-Qur'an melarang mendekati zina, maka kita pun juga berusaha untuk, ya, menjauhi zina. Al-Qur'an melarang, ya, seseorang, ya, meminum minuman yang keras, meminum minuman yang memabukkan, maka kita pun menjauhinya. Wa tahakumu ilaihi fi kulli sya'ni min syu'unil hayati, ya. Maka Al-Qur'an menjadi poros, menjadi sumber kebahagiaan ketika seorang di dalam sisi kehidupannya menjadikan Al-Qur'an sebagai hukum, sebagai pemutus perkara, ya, berhukum dengannya di segala sendi kehidupan, ya. Faman saddaqa ahbarahu wa nafadha ahkamahu fahuwa as-sa'idu an-naji, ya. Siapa saja di antara muslim dan muslimah yang membenarkan seluruh kabar yang ada di dalam Al-Qur'an, mempraktikkan hukum-hukumnya, maka ia adalah orang yang bahagia, orang yang selamat, ya. Waman kadzaba akhbarahu aw lam yanfud ahkamahu fahuwa asyaki al-halik. Dan sebaliknya, orang yang mendustakan kabar yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak mempraktikkan hukum-hukumnya, maka ia adalah orang yang sengsara. Ia akan mendapatkan kesengsaraan, orang yang binasa. Kemudian selanjutnya Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa a'taqidu anna man kadzaba bil kutubil munjalati fa huwa kafirun. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan sesungguhnya orang yang mendustakan kitab-kitab yang Allah turunkan, maka ia bisa keluar dari Islam. Wa kadza man kadzaba bi kitabin wahidin, meskipun ia mendustakan satu kitab.
Ya, di antara kitab-kitab yang mendustakan satu kitab, ya, au kadzaba bi ba'di kitabin wahidin kafaru, atau ia mendustakan sebagian kitab, maka ia bisa keluar dari Islam. Ya. Wa kadza man kadzaba bi ayatin minal Qur'ani aw bi harfin wahidin minhu kafar. Demikian juga orang yang mendustakan satu ayat saja atau mendustakan satu huruf saja di dalam Al-Qur'an, maka ia bisa keluar dari Islam. Ya. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 85. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Ya. Apakah kalian beriman kepada sebagian, ya, Alkitab dan kalian mengkufuri sebagiannya, maka balasan, ya, terhadap apa yang ia lakukan, apa yang kalian lakukan, melainkan kenistaan di hidup di dunia, dan di hari kiamat ia akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Jadi orang yang tidak mengimani sebagian Alkitab, ya, akan diancam oleh Allah SWT, ya, yaitu kehinaan di dunia dan mendapatkan azab di akhirat. Demikian juga dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Ya, demikian juga kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikat, mengingkari kitab-kitab, ya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Wa awalul ayati ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl, ya. Surat An-Nisa ayat 136, ya. Di situ ditegaskan bahwasanya, ya, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk, ya, mengimani kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum beliau, ya. Wa ataqidu anna man qala bi anna al-Qur'ana makhlukun wa huwa kafirun. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, ya, maka ia keluar dari Islam, ya. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Adapun kertasnya, adapun ucapan manusia, adapun ucapan malaikat, iya. Akan tetapi Al-Qur'an yang didengarkan oleh malaikat langsung dari Allah SWT itu bukan makhluk, ya. Fal Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Terkait dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, ya, ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya, ya, hukum asalnya membuka-buka kitab selain Al-Qur'an itu hukumnya haram. Ya, kita diwajibkan hanya untuk mengimani saja. Mengimani namanya, mengimani bahwa kitab-kitab sebelum Al-Qur'an pernah Allah turunkan. Adapun isinya sudah banyak mengalami perubahan dan kita tidak tahu, ya, berapa persen kitab Taurat, kitab Injil yang sudah dirubah, ya. Oleh karena itu, ya, ketika Umar bin Khattab yang memegang Taurat, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, "Afisyakin anta ya Ibn al-Khattab?" Apakah engkau ragu wahai putra al-Khattab? Ya. Rasulullah tidak setuju, ya. Alam ati biha bayda'u naqiyah. Ya. Bukankah aku membawa Al-Qur'an yang putih, yang murni, terjaga dari
dari perubahan. Ya. Laukan ahi Musa hayyan ma wasa'ahu al-ittiba'i. Ya. Seandainya saudaraku Musa hidup, ya, pasti dia akan mengikuti aku. Dia akan berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang memiliki niat, memiliki tujuan yang mulia, dan ia telah menguasai Al-Quran, telah hafal Al-Quran, telah mengetahui tafsir Al-Quran yang benar, dan ia mampu, ya, untuk mendakwahkan Al-Quran, ya, untuk membantah orang-orang ahli kitab, sehingga dia pun kemudian membaca kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat dalam rangka untuk membantah mereka dengan Al-Quran, ya. Maka hal ini pernah dikatakan kepada Syekh bin Baz, ya. Beliau mengatakan waqad yajuju lil alimil basir, ya. Orang yang alim, orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran, ya, boleh melihat kitab-kitab Taurat, Injil, ya, lirodi dalam rangka untuk membantah ala khusumil Islam, membantah orang-orang yang memusuhi Islam, ya, minal Yahudi wan Nasoro, ya. Ini kalau tujuannya adalah untuk membantah, ya, dalam rangka untuk membantah, maka mendapatkan keringanan, mendapatkan rusuh. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Adapun kalau hanya sekedar mengoleksi kitab Injil, mengoleksi kitab Taurat, ya, dan kita tidak memiliki kepentingan untuk membantah mereka, tidak ada kepentingan untuk mengajak mereka kepada tauhid, maka tidak diperbolehkan, ya. Berdasarkan keterangan dari riwayat Imam Ahmad, ya, yaitu kisah dialog antara Rasulullah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya di halaman 18, al-imanu bir-rusuli wa uminu bir-rusuli fa'atakidu annallaha arsala min bani adama rusulan ilan nas auhallahu ilaihim biwasitati malakil wahyi Jabra'ila alaihi salatu wassalam wa anjala ma'ahumul kitab bil haqq fahum yuballiguna an-nasa dinallah wa yad'unahum ila fi'li ma yuhibbuhullahu wa yardahu wa yanhaunahum amma yakrahuhullahu wa ya'bahu wa yahkumuna bil adli bainan nas. Selanjutnya yaitu beriman kepada para rasul. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini sesungguhnya Allah telah mengirimkan kepada keturunan Adam para rasul, ya. Dan Allah telah memberikan wahyu melalui perantaraan malaikat yang mengantarkan wahyu, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam, ya, menurunkan kitab, membawa kebenaran. Kemudian mereka menyampaikan kepada manusia tentang agama Allah, mengajaknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan melarang mereka dari apa saja yang Allah benci, dan memutuskan di antara mereka dengan keadilan, yaitu dengan berhukum dengan kitab-kitab suci. Wa aminu biman samallahu minhum fil Qur'anil aziz wa hum al-madhkuruna fi suratin nisa'i wal an'ami, ya. Beriman dengan nama-nama para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa dan surat Al-An'am. Allah SWT mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura, ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu wahyu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya,
Kami berikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Ya. Dalam surat Al-An'am 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Ya. Dan keterangan kami berikan kepada Ibrahim. Ya, wahyu kami berikan kepada Ibrahim. Ya. Ala qaumihi, untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya. Ya, kami meninggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang maha bijaksana dan maha berilmu. Demikian juga dalam surat Al-An'am 84 sampai 86. Ya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yakub. Ya, kami berikan wahyu kepada Ishak dan Yakub. Kullan hadaina, ya, kepada masing-masing kami berikan petunjuk. Demikian juga kepada Nuh, wa Nuhan hadaina min qabl. Ya. Wa min dzurriyyatihi, dan kepada keturunannya Dawud wa Sulaiman wa Ayub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian selanjutnya wa Zakaria, ya, Zakaria wa Yahya wa Isa wal Ilyasa. Ilyasa. Kullu minas sholihin. Ya, masing-masing yang disebutkan termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Allah sebutkan pada ayat berikutnya wa Ismail wal Yasa, Ilyasa wa Yunusa wa Luton, Lut wa kullan faddalna. Ya, kami berikan keutamaan alal alamin, atas umat yang lain. Wa yudhofu ilaihim, kemudian ditambahkan, ya, Hud wa Saleh wa Su'aib, ya, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa haula'i khamsu wa ishruna yajibul imanu bihim bi a'yanihim wa bi asma'ihim. Ya. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ada 25, ya. Wajib kita imani, ya, nama-namanya, ya. Wa ma adahum yajibu al-imanu bihim ijmalan. Ya. Adapun selain yang 25, ya. Jadi sebetulnya para nabi dan para rasul itu banyak, ya. Lebih dari 25. Selain yang disebutkan wajib kita imani secara ijmal, secara global, ya. Bi an yu'minal muslimu wa ya'taqida anna Allah arsala rusulan kasirina li hidayatin nas, ya. Seorang muslim wajib beriman, wajib meyakini bahwasanya Allah telah mengirimkan para rasul dengan jumlah yang banyak, ya, untuk mengarahkan manusia, untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia. La ya'lamu asma'ahum wa adadahum. Tidak ada yang mengetahui nama-nama mereka dan jumlahnya illallah, kecuali Allah saja. Jadi ada nama-nama para nabi dan rasul yang tidak diberitahukan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 164, wa rusulan, dan para rasul, termasuk juga para nabi. Qad qasasnahum alaika, telah kami kabarkan kepada engkau Muhammad, telah kami ceritakan min qablu, sebelum engkau. Wa rusulan, ya, jadi seluruh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad telah Allah ceritakan, ya, yang tadi diceritakan ada 25. Wa rusulan lam naqsushum alaika, dan para rasul yang tidak kami ceritakan. Ya. Wa ataqidu anna man kadzdzaba bi rusuli fahuwa kafirun. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini siapa saja yang mendustakan para rasul maka ia keluar dari Islam. Wa kadzaman kadzdzaba bi rasulin wahidin. Demikian juga ia keluar dari Islam, ya, meskipun ia mengkafirkan hanya satu saja dari mereka. Li anna rusula mutadaminuna, ya. Karena pada hakikatnya para rasul itu satu kesatuan, ya. Wal mutaqaddimu, ya,
basyara bil mutaakhiri, ya. Nabi sebelumnya, rasul sebelumnya akan mengabarkan, ya, nabi yang akan datang setelahnya. Wal mutaakhiru yu'minu bil mutaqaddimi wa yusaddiqu bihi. Nabi setelahnya, ya, beriman dengan nabi sebelumnya dan membenarkan. Ya. Allah SWT sebutkan dalam surat As-Su'ara ayat 105, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh. Ya. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Ya. Kemudian dalam surat As-Su'ara ayat 123, kadzabat Adun mursalin. Kaumnya Ad telah mendustakan para rasul. Berarti para rasul itu banyak, ya. Kadzabat Tsamudul mursalin. Ya. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Padahal yang dihadapi mereka itu satu rasul. Tetapi Allah mengatakan telah mendustakan kaum Nuh, mendustakan para rasul. Jadi mendustakan Nabi Nuh itu sama saja mendustakan para rasul yang lainnya. Ya. Kaum Samud sama, ya. Ketika mereka mendustakan seorang rasul, dianggap mendustakan seluruh para rasul. Ya. Nabi Lut, ya, ketika didustakan kaumnya, Allah mengatakan kadzabat qaumul Lutin mursalin. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan satu, yaitu Nabi Lut. Tetapi Allah mengatakan al-mursalin. Ya. Kadzabat ashabul aikati al-mursalin. Ya. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Ya. Menunjukkan bahwasanya hukum mendustakan seorang rasul, seorang nabi, itu sama saja mendustakan seluruh para rasul. Karena mereka adalah mutadhaminun, satu dengan yang lainnya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Wa qadaman syakka fi nubuwwati nabiyyin aw risalatihi fa huwa kafirun. Demikian juga orang yang ragu tentang kenabian nabi, tentang nubuwah, ya, nabi, tentang ajaran nabi, maka ia kafir. Wa man idda'a nubuwwata kadziban fa huwa kafir. Atau yang menuduh bahwasanya seorang nabi itu pendusta, maka ia juga kafir. Kemudian di sini penulis mengatakan wa afdhalur rusuli, ya, yang paling afdol di antara para rasul. Ya, para rasul itu ada ribuan, ya, ratusan ribu. Allah memilih di antara mereka, Allah berikan keutamaan. Yang pertama adalah ulul azmi khamsah, yaitu ada 5 ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihim assalatu wassalam. Ya. Wahum al-madhkuruna fi suratil ahzab wa surah fi qaulihi ta'ala. Kelimanya ini disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahzab dan As-Surah, yaitu wa id akhadna, dan kami ambil, ketika kami ambil dari para nabi, ya, mitsaqahum, perjanjian mereka, wa minka, dan engkau, wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibni Maryam, dan Isa putra Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan, kami ambil dari mereka, ya, perjanjian yang teguh, yang kokoh, ya. Allah sebutkan kelima-limanya dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Demikian juga dalam surat Asy-Syura ayat 13, sara'alakum minad dini ma wassa bihi. Ya, Allah telah membuat syariat untuk kalian dari agama, ya, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan kepada orang yang telah kami berikan wahyu, walladzi auhayna ilaika, yaitu kepada Nabi Muhammad, wa ma wasaina bih, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa, Isa. Ya, untuk apa wasiat tersebut? An aqimuddina, untuk menegakkan agama tauhid. Wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berbeda-beda akidahnya. Kabur alal musyrikin, ya, sangat berat atas orang-orang musyrik, matad'uhum ilaihi, ya, berat, ya, dengan apa yang
dengan ajakan mereka, yaitu orang-orang musyrik sangat berat dengan ajakan para nabi, ajakan Rasulullah. Ya. Allahu yajtabi ilaihi, Allah memilih agama tauhid, ya. Man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Memilih orang yang Allah kehendaki, memberikan kepada petunjuk, ya, memberikan petunjuk kepadanya, ya, orang yang kembali. Kemudian Allah pilih di antara ulul azmi ada yang memiliki keutamaan al-khalilani, yaitu dengan sebutan al-khalilani, dua kekasih Allah. Di antara ulul azmi ada dua yang lebih afdal dari kelimanya, yaitu Ibrahim dan Muhammad alaihima assalatu wassalam. Kemudian Allah pilih lagi wa afdalul khalilaini, yang paling utama di antara dua khalil, di antara dua kekasih, Nabi Yuna Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad, bahwa sayyidun nas, beliau adalah pemimpin manusia alaihi salatu wassalam, ya. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, wa ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak manusia, anak Adam, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wala fakhro, dan aku sampaikan ini bukan untuk kesombongan, wa ana awwalu man tanshaku anhu al-ardu, ya. Dan aku adalah manusia pertama yang keluar dari bumi. Ketika di trompet ditiup, manusia itu keluar bertemu antara ruh dan jasadnya. Rasulullah adalah orang yang pertama. Wala fakhro, dan aku ceritakan bukan untuk berbangga-bangga. Wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tangan Nabi beliau memegang bendera hamdi, alhamdi, ya. Wala fakhra, dan aku ceritakan bukan untuk berbangga-bangga. Adamu famandunahu tahta liwa'i, ya. Nabi Adam dan orang-orang yang selainnya di bawah benderaku. Wa huwa hadzana minar rusuli, ya. Hadis tersebut hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan beliau mensahihkannya. Demikian juga Imam Tirmidzi. Ya, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Wa huwa hadzana minar rusuli wa nahnu hadzahu minal umam. Ya, kami lebihkan, ya, di antara para rasul, kami lebihkan di antara umat. Fayajibul imanu bihi wa tasdiquhu wa mahabbatuhu wa muwalatuhu wa tasdiquhu fi akhbari. Wajib kita beriman, ya, membenarkan, mencintainya, memuliakannya, membenarkan seluruh kabar-kabarnya, wa tanfidu ahkami, mempraktikkan hukum-hukum yang dibawa oleh mereka, bi fi'lil awamiri wa ijtinabi nawahi, ya, mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, wa ta'abudu lillahi bi syariati, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.